Video kali ini akan membahas mengenai peta. Jadi, peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta digunakan sebagai petunjuk arah, jarak, dan ukuran suatu tempat. Kumpulan peta yang disatukan dalam bentuk buku disebut atlas. Berdasarkan isinya, peta ada dua macam. Yang pertama adalah peta umum. Peta umum menggambarkan sebagian atau seluruh permukaan bumi. Atau bisa kita sebut sebagai peta dunia. Yang kedua adalah peta khusus atau tematik. Peta ini menjelaskan tentang suatu aspek atau gejala khusus pada permukaan bumi. Misalnya, peta penyebaran flora dan fauna. Dalam sebuah peta ada beberapa unsur peta. Di antaranya adalah 1. Judul peta. Judul peta biasanya berada di atas gambar peta. Kedua adalah petunjuk arah. Petunjuk arah adalah gambar mata angin dengan posisi utara atau disingkat U mengarah ke atas. Arah kiri adalah barat disingkat B, arah bawah disingkat S atau selatan, dan arah kanan adalah T atau timur. Ketiga adalah legenda peta. Fungsi legenda peta adalah menjelaskan simbol-simbol yang dipakai pada peta. Keempat adalah skala. Skala adalah perbandingan jarak antara keadaan yang ada pada peta dengan keadaan aslinya. Misalnya, skala peta 1:1 juta. Maka setiap 1 cm jarak pada peta sama saja 1 juta cm jarak di bumi sebenarnya. Kelima adalah simbol. Simbol adalah gambar tanda pada peta. Misalnya, segitiga adalah sebuah gunung. Keenam adalah insert, yaitu peta kecil yang disisipkan pada peta utama. Ketujuh adalah garis tepi. Garis tepi dibuat agar peta berada tepat di tengah-tengah. Kedelapan adalah warna. Setiap warna pada peta mempunyai penjelasan keadaan tempat. Warna biru untuk perairan, coklat untuk pegunungan, atau kuning untuk dataran tinggi. Jenis peta berdasarkan skalanya. Jenis peta berdasarkan skalanya dibagi menjadi 5, yaitu peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta skala geografis. Peta kadaster. Peta kadaster adalah jenis peta yang memiliki skala antara 1:100 hingga 1:5000. Biasanya, peta ini digunakan untuk menggambarkan luas tanah maupun sertifikat tanah. Peta skala besar. Jenis peta ini adalah peta yang memiliki skala 1:5000 hingga 1:250.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan daerah yang sempit, misalnya peta kelurahan, peta desa, peta kecamatan, dan atau peta kota. Peta skala sedang. Peta skala sedang memiliki skala antara 1:250.001 sampai dengan 1:500.000. Cakupan wilayah yang digambar dalam peta ini termasuk provinsi, pulau, dan sebagainya. Peta skala kecil. Peta jenis ini memiliki skala antara 1:500.001 sampai dengan 1:1 juta. Daerah yang digambar pun cukup luas, misalnya satu negara. Peta skala geografis. Jenis peta yang terakhir ini memiliki skala yang lebih kecil dari 1:1 juta. Karena skalanya yang kecil, wilayah yang termasuk ke dalam peta pun lebih luas.
Peta yang memiliki skala sekecil ini biasanya adalah peta benua dan peta dunia. Sebelum ke jenis-jenis proyeksi peta, perlu kita ketahui dulu apa esensi dari proyeksi peta itu sendiri. Menurut Arthur Robinson, esensi proyeksi peta adalah penyajian bidang lengkung ke bidang datar atau bidang konvensional. Bisa kalian lihat dari bentuk bumi yang bulat, kemudian diproyeksikan ke dalam sebuah bidang datar. Beberapa ketentuan umum dalam proyeksi peta antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah bentuk yang diubah harus tetap. Artinya, bentuk pulau, bentuk benua harus sama dengan bentuk aslinya. Kemudian yang kedua, luas permukaan yang diubah harus tetap. Artinya, luas permukaan bumi ketika dikalikan skala maka luasnya sama. Yang ketiga, jarak antara satu titik dengan titik lainnya di atas permukaan bumi yang diubah harus tetap. Ini juga sama. Ketika mengukur jarak antara dua objek, maka jaraknya sama setelah dikalikan skala. Dan yang keempat, sebuah peta yang diubah tidak mengalami penyimpangan arah. Artinya, peta tersebut bisa digunakan untuk menentukan arah menuju ke suatu tempat tanpa mengalami penyimpangan arah. Metode proyeksi peta. Secara umum, proyeksi peta ini metodenya ada dua. Yang pertama adalah proyeksi langsung, di mana dari bentuk bumi yang elipsoid langsung dipetakan ke dalam sebuah proyeksi. Di sini dicontohkan proyeksi silinder. Dan ada juga proyeksi double atau ganda, di mana bentuk bumi yang elipsoid diubah dulu ke dalam bentuk bola, baru kemudian diproyeksikan ke dalam bidang proyeksi. Nah, itu adalah metode proyeksi peta. Pemilihan jenis proyeksi yang digunakan sangat bergantung pada dua hal. Yang pertama adalah bentuk, letak, dan luas daerah yang dipetakan. Dan yang kedua adalah ciri-ciri tertentu atau ciri-ciri asli yang akan dipertahankan. Bisa kalian lihat gambar di sini salah satu contoh peta yang memetakan Pulau Greenland. Di sini yang dipertahankan adalah luas dari pulau tersebut. Maka proyeksi yang digunakan adalah proyeksi azimutal. Nah, untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang jenis-jenis proyeksi, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah proyeksi berdasarkan bidang proyeksi yang digunakan dapat dibedakan ke dalam tiga jenis proyeksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah proyeksi silinder, yaitu proyeksi peta pada sebuah bidang tabung atau silinder. Kemudian yang kedua adalah proyeksi azimutal, yaitu proyeksi pada bidang datar. Yang ketiga adalah proyeksi pada bidang kerucut. Nah, bentuk gambarnya seperti ini. Setiap proyeksi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk proyeksi silinder, ini sangat cocok sekali untuk daerah-daerah yang berada di khatulistiwa karena bentuknya akan sangat akurat atau distorsinya akan sedikit sekali. Kemudian untuk proyeksi azimutal, ini sangat cocok untuk memetakan daerah-daerah yang kecil atau daerah yang berada di kutub utara atau di kutub selatan karena objek yang dipetakan hanya sedikit. Dan untuk proyeksi kerucut, ini sangat cocok untuk daerah-daerah yang ada di lintang sedang.